Ya, yang pasti tentu kalau kita harus mempersiapkan kehamilan dengan benar ya, screening dulu kita ada infeksi congenital atau tidak. Karena itu asing buat saya cerebral palsy itu, terus saya merasanya saya sudah menjaga Rana dengan baik, memberi ASI 6 bulan, tapi ternyata saya kecolongan sehingga sebagai ibu saya waktu itu merasa gagal. Semua ensefalitis itu ada pencegahannya. Artinya kalau memang kita bisa mencegah, ya kita harus vaksinasi anak kita. Sahabat Nova di sini mungkin banyak ibu muda atau calon ibu muda gitu ya, Dok. Kalau misalnya sedang di dalam kandungan itu kita bisa mendeteksi nggak ya, Dok, adanya kemungkinan cerebral palsy? Ya, yang pasti tentu kalau kita harus mempersiapkan kehamilan dengan benar ya, screening dulu kita ada infeksi congenital atau tidak. Kita juga kalau ada penyakit kronis harus terkontrol dulu. Nutrisi kita juga bagaimana ya, screening penyakit-penyakit juga udah. Nanti kalau memang kita udah hamil ya perhatikan nutrisi ya. Deteksinya ada yang bisa, ada yang enggak ya. Kalau gangguan perkembangan otak yang jelas terlihat dari USG fetomaternal seperti misalnya hidrosefalus atau misalnya satu kondisi yang disebut sebagai holoproencefali itu bisa, tapi nggak semuanya juga gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah tadi menjaga supaya persalinan kita berlangsung dengan aman ya, jadi nggak bikin resiko ke bayinya ya. Selama kehamilan juga kalau ada penyakit kronik itu harus diatasi dan juga menghindari alkohol sama merokok ya. Nah kalau bayinya udah lahir ya tentu ASI itu juga nutrisi yang paling penting. Kedua vaksinasi, jadi penyakit-penyakit yang menyerang otak itu harus dihindari ya. Sekarang kan udah ada vaksin terhadap meningitis ya, pneumococcus sama Haemophilus influenza, kemudian vaksin campak, Japanese encephalitis, kemudian mumps itu gondongan juga ya, itu kan juga menyebabkan encephalitis. Memang tidak semua encephalitis itu ada pencegahannya. Artinya kalau memang kita bisa mencegah, ya kita harus vaksinasi anak kita. Oh ya TBC juga. Nah sekarang ini meningitis TBC itu di negara kita makin banyak. Meningitis bakteri turun karena vaksinasi bagus, tapi TBC-nya naik tuh. Nah itu kan TBC juga menyumbang penyebab cerebral palsy yang lumayan ya, selain encephalitis atau radang otak tadi. Makasih, Dok. Kalau tadi bayi Srita Rana di umur 7 bulan ya, kalau misalnya ada batas umur nggak sih, Dok, kita bisa melihat anak tersebut atau bayi tersebut mengalami cerebral palsy? Makin berat cerebral palsy, kita makin dini bisa mendeteksi. Misalnya gini, kita punya bayi risiko tinggi, bayi prematur gitu ya. Dia lahir 28.000, berat lahirnya cuma 1.200. Kemudian setelah lahir dia mengalami perdarahan di kepala. Nah yang begitu-begitu kita sebut sebagai high risk baby. Nah, itu harus diobservasi betul. Karena kalau memang dia cerebral palsy bisa didiagnosis kapanpun, jadi makin berat, makin awal kita bisa diagnosis. Kalau dia baru umur sebulan 2 bulan juga udah kaku begini ya kita bisa bilang dia udah cerebral palsy gitu ya. Nah tapi kalau kasusnya Mbak Rana ini kan memang tadinya normal, kemudian kena radang otak sehingga perkembangannya yang tadinya normal ya akhirnya mundur lagi. Baik, makasih, Dok. Mbak Is, waktu mengetahui bahwa Rana mengalami cerebral palsy, apa yang pertama kali Mbak Is lakukan gitu waktu itu? Ya yang pertama kali itu tentu saya agak shock ya, karena itu asing buat saya cerebral palsy itu, terus saya merasanya saya sudah menjaga Rana dengan baik, memberi ASI 6 bulan, tapi ternyata saya kecolongan sehingga sebagai ibu saya waktu itu merasa gagal, saya kecewa, kemudian saya bingung karena saya nggak paham dengan kondisi Rana, tapi ya karena punya tanggung jawab, ya akhirnya saya harus dengan segera membalikan semua kondisi itu, saya harus bangkit duluan. Nah proses saya menerima kondisi Rana itu sebetulnya itu adalah proses yang dibilang panjang ya panjang karena itu akan terus naik turun ya, karena kan itu saya belajar terus kan, saya sebagai ibu beradaptasi terhadap kondisi Rana. Pengetahuannya ya lagi-lagi waktu itu saya hanya memperolehnya dari dokter. Saya bersyukur ya karena saya cukup terbuka untuk menerima informasi dari dokter-dokter, dan kebetulan di RSCM waktu itu
Dan yang pegang waktu Profesor Taslim, Taslim. dok. Jadi memang dia jagoannya lah. Jadi saya percaya betul bahwa Rana akan ditangani dengan baik gitu. Ya sudah, saya ikutin aja semua langkah yang harus dilakukan oleh seorang ibu dengan anak yang penyandang cerebral palsy. Artinya Rana waktu itu harus terapi, jadi semua terapi harus saya lakukan di rumah sakit maupun di rumah. Kemudian konsul ya dengan dokter setiap bulan karena untuk mendapatkan obat-obat pengendali, karena dia kan waktu itu masih ada kejang, kemudian ada kekakuan di tubuhnya, spastiknya tuh kan tinggi banget dan segala macam lah. Ada beberapa tes, misalnya tes pendengaran, EEG dan sebagainya, itu juga semua saya jalani. Artinya kalau nanti gitu ya ada, tapi jangan ya, sahabat Nova mengalami hal seperti ini, jangan ditunda. Betul kita lagi sedih, tetapi segerakan apapun yang disarankan oleh dokter itu untuk kita lakukan gitu. Artinya misalnya kalau harus konsul ini, kalau harus terapi ini, kita ikutin gitu. Karena makin cepat itu dilakukan, tentu kemungkinan untuk kebaikan anak kita itu, atau dia bisa mengejar ketertinggalan tumbuh kembangnya itu bisa dilakukan segera gitu. Ketimbang kita menunda-nunda, tahu-tahu udah 1 tahun belum diapa-apain ini anak, nanti bisa terjadi macam-macam gitu ya dok ya. Tapi mungkin sekarang targetnya sudah bukan untuk mengejar ketertinggalan, tapi untuk maintain supaya dia tetap nyaman. Kemudian juga problem makannya juga ada, kadang susah nelen, jadi nggak bisa makan banyak gitu ya. Jadi mungkin perlu, banyak juga anak-anak situ yang jadi kurus sampai gizi buruk ya, karena tadi minum susunya susah, apalagi makan bubur atau makan nasi gitu ya. Karena sempat juga tuh pakai selang NGT gitu untuk mengejar gizinya, tapi tidak terus-terusan ya, karena itu juga kan pasti ada efek sampingnya. Jadi saya latih dia makan, tapi ya kemampuan dia tetap ada batasnya.